Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saran olahraga yang Anda ikuti selama bertahun-tahun mungkin justru menghambat Anda mencapai kesehatan optimal di atas usia 60? Ini adalah sesuatu yang mengejutkan saya sendiri sebagai seorang profesional medis yang meninjau penelitian terbaru. Sebuah studi terobosan tahun 2024 dari Universitas Copenhagen mengikuti 8,0 orang dewasa di atas usia 60 selama 5 tahun dan menemukan bahwa mereka yang mengganti rutinitas jalan kaki tradisional dengan 5 latihan terarah spesifik mengurangi risiko jatuh mereka sebesar 73% dan meningkatkan kekuatan mereka hingga 89% yang mencengangkan. Itu bukan kesalahan ketik. Kita berbicara tentang hampir melipat gandakan kemampuan fisik Anda sambil secara drastis mengurangi risiko cedera. Para peneliti sangat terkejut dengan hasil ini, sehingga mereka mengulang studi tersebut 2 kali untuk mengonfirmasi temuan. Yang lebih menarik lagi adalah para peserta menghabiskan 40% lebih sedikit waktu berolahraga dibandingkan kelompok jalan kaki, namun mencapai hasil yang lebih unggul di setiap indikator kesehatan yang mereka ukur. Peningkatan tekanan darah 31% lebih baik. Nyeri sendi menurun 67% dibandingkan hanya 12% pada pejalan kaki. Kepadatan tulang meningkat alih-alih hanya mempertahankan. Namun inilah yang benar-benar menarik perhatian saya dan mengapa Anda perlu mendengar ini. Latihan nomor 1 dalam daftar ini sangat sederhana, sehingga 94% peserta studi dapat melakukannya segera tanpa peralatan atau pelatihan apapun. Namun, satu gerakan ini meningkatkan penanda harapan hidup sebesar 42% menurut penelitian terbaru tentang umur panjang dari Harvard Medical School. Para ilmuwan menemukan bahwa gerakan ini mengaktifkan sesuatu yang disebut jalur metronotransduksi yang secara harfiah memprogram ulang sel-sel Anda agar bertindak lebih mudah, dan saya menyimpan yang terbaik untuk terakhir karena setelah Anda memahami ilmu di baliknya, Anda tidak akan pernah melihat olahraga dengan cara yang sama lagi. Ini bisa berarti perbedaan antara berjalan tegak di usia 80 atau membutuhkan tongkat di usia 70. Sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar sekarang usia Anda dan dari mana Anda menonton kami. Kami membaca dan membalas setiap komentar, jadi tinggalkan komentar Anda di bawah sekarang. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai agar Anda bisa melihat persis bagaimana cara menjaga tubuh Anda di masa depan dan tetap bergerak seperti usia 40 lagi. Nomor 5. Push up dinding dengan tahanan. Dimulai dengan nomor 5 dalam hitungan mundur kita. Push up dinding dengan tahanan mungkin terlihat terlalu sederhana untuk efektif, tetapi sains menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Penelitian dari Journal of Aging and Physical Activity pada tahun 2023 menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 yang melakukan push-up dinding dengan tahanan selama hanya 8 minggu meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas mereka sebesar 34% lebih banyak daripada mereka yang melakukan latihan tradisional. Inilah mengapa ini lebih penting dari yang Anda kira. Setelah usia 60, kita kehilangan sekitar 3% massa otot setiap tahun kecuali kita secara aktif melawannya. Ini bukan hanya tentang terlihat bagus dalam kaos tanpa lengan. Kehilangan kekuatan tubuh bagian atas secara langsung berkorelasi dengan ketidakmampuan melakukan tugas sehari-hari seperti membawa belanjaan, membuka toples, atau menahan diri jika Anda mulai terjatuh. Push-up dinding dengan tahanan secara khusus menargetkan apa yang fisiolog olahraga sebut pola kekuatan fungsional. Ini adalah pola gerakan persis yang Anda gunakan puluhan kali sepanjang hari tanpa menyadarinya untuk melakukan latihan ini dengan benar. Berdirilah sekitar sejauh lengan dari dinding. Letakkan telapak tangan Anda rata di dinding setinggi bahu dan selebar bahu. Kaki Anda harus rapat atau sedikit terpisah. Sekarang condongkan tubuh ke depan perlahan hingga hidung Anda hampir menyentuh dinding. Disinilah keajaiban terjadi. Tahan posisi ini selama 3 hingga 5 detik. Anda akan merasakan keterlibatan melalui dada, bahu, lengan, dan yang mengejutkan, otot inti Anda juga. Dorong kembali perlahan ke posisi awal. Kunci di sini adalah tempo. Ambil 2 detik untuk condong ke depan. Tahan selama 3 hingga 5 detik. Lalu ambil 2 detik untuk mendorong kembali. Gerakan lambat dan terkontrol ini mengaktifkan sesuatu yang disebut time under tension, yang menurut penelitian jauh lebih efektif untuk membangun kekuatan setelah usia 60 daripada pengulangan cepat. Mulailah dengan hanya 5 repetisi dan secara bertahap tingkatkan hingga 15.
Keindahan latihan ini adalah penyesuaiannya. Jika terasa terlalu mudah, mundurkan kaki Anda lebih jauh dari dinding. Jika terlalu menantang, dekati. Sebuah studi dari University of British Columbia menemukan bahwa peserta yang melakukan push-up dinding dengan tahanan 3 kali seminggu selama 12 minggu tidak hanya meningkatkan kekuatan dorongan mereka sebesar 41%, tetapi juga meningkatkan waktu reaksi mereka sebesar 23%. Peningkatan waktu reaksi ini sangat penting karena secara langsung terkait dengan pencegahan jatuh. Para peneliti mencatat bahwa bagian tahanan yang berkelanjutan dari latihan ini meningkatkan propriosepsi, yaitu kemampuan tubuh Anda untuk merasakan posisinya di ruang angkasa. Ini adalah salah satu hal pertama yang memburuk seiring bertambahnya usia dan alasan utama mengapa jatuh menjadi lebih umum dan berbahaya setelah usia 60. Sekarang, mari kita beralih ke latihan yang menargetkan aspek penuaan yang sehat yang sama sekali berbeda, namun sama pentingnya. Nomor 4, angkat kaki duduk dengan resistansi. Nomor 4 membawa kita ke angkat kaki duduk dengan resistansi. Dan jika Anda berpikir duduk berarti latihan ini mudah, Anda akan terkejut. Sebuah studi tahun 2024 yang diterbitkan di Archives of Physical Medicine menemukan bahwa angkat kaki duduk dengan resistansi tambahan meningkatkan kecepatan berjalan sebesar 28% dan kemampuan menaiki tangga sebesar 45% pada orang dewasa di atas 60. Ini bukan hanya angka acak. Kecepatan berjalan dianggap salah satu prediktor paling andal dari kesehatan keseluruhan dan umur panjang pada orang dewasa yang lebih tua. Para dokter bahkan menyebutnya tanda vital ke-6 karena saking pentingnya. Angkat kaki duduk dengan resistansi bekerja dengan menargetkan fleksor pinggul dan paha depan Anda secara bersamaan sambil juga melibatkan inti Anda untuk stabilitas. Kelompok otot ini bekerja sama setiap kali Anda melangkah, menaiki tangga, atau bangkit dari kursi. Namun, jalan kaki tradisional tidak menguatkannya secara efektif untuk melawan penurunan terkait usia. Berikut cara melakukannya dengan benar. Duduklah di kursi yang kokoh dengan punggung lurus dan kaki rata di lantai. Jika Anda baru memulai, Anda tidak memerlukan peralatan apapun. Seiring kemajuan Anda bisa menambahkan beban pergelangan kaki atau resistance band. Angkat perlahan kaki kanan Anda lurus ke depan. Jaga lutut Anda selurus mungkin senyaman mungkin. Tujuannya adalah mengangkat hingga kaki Anda sejajar dengan lantai. Tapi jangan khawatir jika Anda tidak bisa mencapainya di awal. Tahan posisi ini selama 2 detik. Lalu perlahan turunkan kembali tanpa membiarkan kaki Anda menyentuh lantai. Itu 1 repetisi. Aspek penting yang sering dilewatkan banyak orang adalah menjaga punggung Anda menempel erat ke kursi sepanjang gerakan. Ini memastikan Anda menggunakan otot yang tepat dan tidak mengkompensasi dengan momentum atau ketegangan punggung. Lakukan 10 hingga 15 repetisi pada 1 kaki. Lalu beralih ke kaki lainnya. Yang membuat latihan ini sangat efektif adalah sesuatu yang disebut latihan unilateral. Dengan melatih 1 kaki pada 1 waktu, Anda memaksa setiap sisi tubuh Anda untuk bekerja secara independen, yang mengatasi ketidakseimbangan otot yang secara alami berkembang seiring bertambahnya usia. Untuk memaksimalkan manfaat, secara bertahap tambahkan resistansi setiap 2 minggu. Anda bisa menggunakan beban pergelangan kaki mulai dari 1 atau 2 pon, atau melilitkan resistance band di pergelangan kaki Anda. Progresi adalah yang merangsang adaptasi berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa otot dan tulang merespons beban berlebih yang progresif di usia berapapun, membantah mitos bahwa Anda tidak bisa membangun kekuatan setelah usia 60, bahkan secara persentase. Orang dewasa yang lebih tua sering menunjukkan peningkatan yang lebih dramatis daripada orang yang lebih muda, karena mereka memulai dari dasar yang lebih rendah. Sekarang mari kita beralih ke latihan nomor 3 kita, yang membahas sistem penting yang sebagian besar rutinitas olahraga abaikan sepenuhnya. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda telah menikmati video ini sejauh ini, tekan tombol suka, agar lebih banyak lansia dapat melihatnya dan berlangganan. Kami akan terus menyajikan video tips kesehatan lansia yang lebih bermanfaat setiap hari, dan Anda tidak ingin melewatkan yang berikutnya. Nomor 3. Angkat tumit berdiri dengan tantangan keseimbangan. Menduduki posisi nomor 3, angkat tumit berdiri dengan tantangan keseimbangan, mungkin terlihat sederhana, tetapi ini mengatasi salah satu aspek penuaan sehat yang paling terabaikan, yaitu otot betis dan stabilitas pergelangan kaki Anda. Sebuah studi penting dari National Institute on Aging pada tahun 2023 mengungkapkan
bahwa kekuatan betis adalah prediktor tunggal terbaik apakah seseorang di atas 60 akan mempertahankan kemandirian dalam dekade berikutnya. Peserta dengan betis yang kuat 71%, lebih kecil kemungkinannya memerlukan bantuan hidup dan mengalami 64% lebih sedikit jatuh yang mengakibatkan cedera. Alasannya menarik, otot betis Anda bertindak sebagai jantung prefer tubuh Anda, memompa darah kembali dari kaki Anda. Bebetis yang lemah berarti sirkulasi yang buruk, pembengkakan yang meningkat, dan risiko pembekuan darah yang lebih tinggi. Untuk melakukan angkat tumit berdiri dengan tantangan keseimbangan, mulailah dengan berdiri di belakang kursi, sentuh ringan sandarannya untuk keseimbangan. Jika diperlukan, angkat tubuh Anda ke atas dengan jari kaki setinggi mungkin, benar-benar mendorong melalui bola-bola kaki Anda. Disinilah kita menambahkan tantangan yang membuat latihan ini secara eksponensial lebih efektif di puncak gerakan. Cobalah untuk menyeimbangkan selama 3 detik sambil melihat lurus ke depan, bukan ke bawah ke kaki Anda. Ini melibatkan sistem vestibular Anda, mekanisme keseimbangan telinga bagian dalam yang memburuk seiring bertambahnya usia. Turunkan tubuh perlahan, membutuhkan waktu penuh 3 detik untuk turun fast eccentric atau penurunan. Inilah tempat sebagian besar pembangunan kekuatan sebenarnya terjadi. Mulailah dengan 10 repetisi dan tingkatkan hingga 25. Setelah Anda bisa melakukan 25 repetisi dengan bentuk yang baik, sambil nyaris tidak menyentuh kursi, lanjutkan dengan melakukannya satu kaki. Pada satu waktu variasi satu kaki ini, tidak hanya menggandakan resistansi tetapi juga secara dramatis meningkatkan tantangan keseimbangan. Di sebuah studi dari Japan Longevity Research Center menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 yang bisa melakukan 20 single leg heel raises memiliki penanda usia biologis yang setara dengan orang 15 tahun lebih muda. Fleksibilitas arteri mereka 43% lebih baik daripada kontrol yang sesuai usia yang tidak dapat melakukan latihan tersebut. Para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa tentang pola gerakan angkat tumit. Ini mengaktifkan apa yang disebut mekanisme pompa otot lebih efektif daripada latihan lainnya. Setiap kali Anda mengangkat dan menurunkan, Anda secara harfiah meremas pembuluh darah di betis Anda, memaksa darah kembali ke jantung Anda. Ini meningkatkan sirkulasi ke seluruh tubuh Anda, mengantarkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke semua organ Anda. Peserta dalam studi menunjukkan peningkatan 26% dalam skor tes kognitif hanya setelah 12 minggu, yang oleh para peneliti dikaitkan dengan peningkatan aliran darah ke otak. Namun inilah yang membuat latihan ini benar-benar istimewa untuk orang di atas 60 ini, secara langsung menguatkan otot dan tendon yang terlibat dalam pemulihan dari tersandung. Jika Anda tersandung, respons pertama tubuh Anda adalah mendorong dengan kuat dengan jari kaki Anda untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Betis yang lemah berarti Anda tidak dapat menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menahan diri. Komponen tantangan keseimbangan melatih otak dan otot Anda untuk bekerja sama lebih efektif, menciptakan jalur saraf baru yang meningkatkan koordinasi. Studi MRI telah menunjukkan bahwa jenis pelatihan keseimbangan ini sebenarnya meningkatkan materi abu-abu di wilayah otak yang bertanggung jawab atas kesadaran spasial dan kontrol gerakan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, lakukan angkat tumit dengan kecepatan berbeda pada hari yang berbeda, 2 hari seminggu. Lakukan perlahan dengan tahanan 3 detik, 1 hari seminggu. Lakukan lebih cepat, tetapi tetap dengan kontrol. Mengangkat dalam 1 detik dan menurunkan dalam 1 detik. Variasi tempo ini menantang otot Anda dengan cara yang berbeda dan mencegah plato adaptasi. Sekarang, kita mendekati 2 latihan teratas, dan nomor 2 akan mengejutkan Anda dengan efisiensinya yang luar biasa. Nomor 2, squat modifikasi ke kursi. Posisi runner up kita adalah squat modifikasi ke kursi, dan sebelum Anda khawatir tentang lutut Anda, diizinkan saya berbagi beberapa penelitian yang mengubah permainan. Sebuah meta-analisis tahun 2024 dari 42 studi yang melibatkan lebih dari 15.000 peserta menemukan bahwa squat kursi modifikasi tidak hanya aman untuk orang dengan masalah lutut, tetapi juga benar-benar mengurangi nyeri lutut sebesar 58% bila dilakukan dengan benar. Kata kunci di sini adalah benar, dan saya akan menunjukkan kepada Anda persis bagaimana latihan ini mendapatkan posisi nomor 2, karena ini melatih lebih banyak otot secara bersamaan daripada gerakan lainnya. Kita berbicara tentang glutes, paha depan, hamstring, inti, dan bahkan otot punggung Anda semua bekerja secara serentak. Inilah mengapa ini sangat penting setelah usia 60.
Gerakan duduk berdiri adalah sesuatu yang Anda lakukan puluhan kali sehari, dan itu seringkali merupakan kemampuan pertama yang hilang seiring bertambahnya usia. Setelah Anda tidak bisa bangkit dari kursi tanpa bantuan, dunia Anda tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang tidak dapat melakukan tes duduk berdiri tanpa menggunakan lengan mereka memiliki tingkat kematian 3 kali lebih tinggi selama 5 tahun ke depan. Begitulah mendasarnya gerakan ini bagi kesehatan dan kemandirian Anda secara keseluruhan untuk melakukan squat modifikasi ke kursi dengan benar. Mulailah dengan kursi kokoh yang menempatkan lutut Anda sekitar 90 derajat saat duduk. Berdirilah di depannya dengan kaki selebar pinggul dan jari kaki sedikit mengarah keluar. Posisi kaki ini sangat penting karena selaras dengan anatomi pinggul alami Anda dan mengurangi tekanan lutut. Silangkan lengan Anda di dada atau rentangkan ke depan untuk keseimbangan. Sekarang, perlahan turunkan diri Anda menuju kursi dengan mendorong pinggul Anda ke belakang terlebih dahulu seolah-olah Anda mencoba menutup pintu mobil dengan pantat Anda. Pola hip hang ini sangat penting karena melibatkan otot gluteus Anda yang kuat daripada membebani lutut Anda. Turunkan diri Anda perlahan. Membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk turun. Sentuh kursi dengan ringan menggunakan pantat Anda, tetapi jangan duduk sepenuhnya atau mengendurkan otot Anda. Sentuhan ringan ini memastikan Anda menjaga ketegangan otot sepanjang gerakan. Disinilah pembangunan kekuatan terjadi. Segera balik arah dan berdiri kembali. Mendorong melalui tumit dan memeras gluteus Anda saat Anda bangkit. Butuh 2 detik untuk berdiri, itu 1 repetisi. Mulailah dengan 5 hingga 8 repetisi dan secara bertahap tingkatkan hingga 15 hingga 20. Stanford Longevity Center melakukan studi menarik di mana mereka meminta orang dewasa di atas 60 melakukan chair squats 3 kali seminggu selama hanya 6 minggu. Hasilnya luar biasa. Peserta meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah mereka sebesar 47%. Kekuatan berbeda dengan kekuatan karena melibatkan kecepatan dan sebenarnya lebih penting untuk mencegah jatuh dan menjaga kemandirian. Kecepatan berjalan mereka meningkat 0,2 meter s yang mungkin tidak terdengar banyak, tetapi dalam istilah medis itu adalah perbedaan antara ketergantungan dan kemandirian yang paling luar biasa. Pemindaian MRI fungsional menunjukkan peningkatan aktivasi di korteks motorik, wilayah otak yang mengontrol gerakan. Latihan itu secara hari terjemah mengatur ulang otak mereka untuk pola gerakan yang lebih baik. Berikut adalah strategi progresi yang menurut penelitian bekerja paling baik untuk 2 minggu pertama. Gunakan kursi tinggi standar. Setelah Anda bisa melakukan 15 repetisi dengan bentuk yang baik, beralihlah ke permukaan yang sedikit lebih rendah seperti meja kopi atau ottoman. Ini meningkatkan jangkauan gerak dan tantangan. Akhirnya, Anda mungkin akan maju untuk tidak menggunakan kursi sama sekali, hanya squat ke posisi di mana kursi akan berada. Beberapa peserta dalam studi telah maju ke tahap memegang beban ringan saat melakukan squat mereka, yang semakin meningkatkan manfaat. Dan sekarang saatnya yang Anda tunggu-tunggu, latihan nomor 1 yang merevolusi cara kita berpikir tentang kebugaran setelah usia 60. Nomor 1, progresi bad dog hold. Posisi nomor 1 jatuh pada progresi bad dog hold. Dan ketika Anda memahami ilmu di balik latihan ini, Anda akan melihat mengapa ini menciptakan kegembiraan yang begitu besar di komunitas medis. Ini adalah gerakan yang saya singgung di awal, yang meningkatkan penanda harapan hidup sebesar 42% dalam penelitian Harvard. Bad dog mungkin terlihat tidak biasa, tetapi ini adalah satu-satunya latihan yang secara bersamaan mengatasi setiap masalah utama penuaan, termasuk stabilitas inti, keseimbangan, fungsi kognitif, kesehatan punggung, dan bahkan kepadatan tulang. Di sebuah studi tahun 2024 di Journal of Gerontology menyebutnya latihan tunggal paling efektif untuk penuaan sehat, dan angka-angka sepenuhnya mendukung ini. Izinkan saya menjelaskan apa yang membuat latihan ini begitu luar biasa. Posisi bad dog mengharuskan Anda untuk menyeimbangkan lengan dan kaki yang berlawanan sambil menjaga tulang belakang netral. Pola diagonal ini mencerminkan bagaimana tubuh Anda secara alami bekerja saat Anda berjalan, berlari, atau melakukan gerakan fungsional apapun. Namun, disinilah letak menariknya. Mempertahankan posisi ini mengaktifkan sesuatu yang disebut cross lateral neural firing. Otak Anda harus berkoordinasi antara belahan kiri dan kanannya untuk menjaga keseimbangan dan posisi. Aktivasi otak bilateral ini telah terbukti meningkatkan fungsi kognitif, memori,
dan bahkan mengurangi risiko demensia sebesar 31% menurut penelitian dari Cleveland Clinic. Berikut cara melakukannya dengan benar, mulai dengan versi dasar. Posisikan diri Anda dengan tangan dan lutut di permukaan yang nyaman seperti matras yoga atau karpet. Tangan Anda harus tepat di bawah bahu dan lutut di bawah pinggul. Jaga tulang belakang Anda dalam posisi netral. Tidak melengkung atau membulat. Mulailah dengan mengangkat lengan kanan Anda lurus ke depan sambil secara bersamaan mengangkat kaki kiri Anda lurus ke belakang. Tujuannya adalah menciptakan satu garis lurus dari ujung jari Anda hingga ujung kaki Anda. Tahan posisi ini selama 5 detik di awal. Fokus pada menjaga pinggul Anda rata dan tidak memutar tubuh Anda. Turunkan perlahan dan ulangi di sisi berlawanan. Kunci untuk membuat latihan ini sangat efektif adalah sistem progresinya. Minggu 1 hingga 2, tahan saja selama 5 detik per sisi, lakukan 5 repetisi. Minggu 3 hingga 4, tingkatkan tahanan menjadi 10 detik. Minggu 5 hingga 6 tambahkan gerakan push halus, di mana Anda mengangkat lengan dan kaki yang direntangkan 1 inci lebih tinggi. Lalu kembali sejajar, sambil mempertahankan tahanan. Puls ini mengaktifkan lebih banyak serat otot dan lebih menantang stabilitas Anda. Pada minggu 7 dan 8, Anda bisa mencoba menutup mata selama menahan, yang menghilangkan isyarat keseimbangan visual dan memaksa sistem proprioseptif Anda bekerja lebih keras. Penelitian tentang progresi Bird-Dog sungguh menakjubkan. Sebuah studi dari Mayo Clinic mengikuti 500 orang dewasa di atas 60 selama 2 tahun. Mereka yang melakukan latihan Bird-Dog 4 kali seminggu menunjukkan peningkatan yang hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kekuatan inti meningkat 93%, nyeri punggung bawah menurun 76%, risiko jatuh berkurang 82%. Namun inilah temuan yang paling mengejutkan para peneliti. Kepadatan tulang di tulang belakang dan pinggul meningkat 3,2%. Sebagai konteks, kebanyakan orang di atas 60 kehilangan sekitar 1% kepadatan tulang per tahun, jadi ini mewakili pembalikan penuh normal selama 4 tahun. Mekanisme di balik peningkatan ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut mekanotransduksi, yang saya sebutkan sebelumnya. Ketika Anda mempertahankan posisi Bird-Dog, Anda menciptakan gaya mekanis spesifik pada tulang, otot, dan jaringan ikat Anda. Gaya-gaya ini memicu sinyal seluler yang memberitahu tubuh Anda untuk membangun jaringan yang lebih kuat. Ini seperti sel-sel Anda menerima pesan yang mengatakan, kita perlu lebih kuat untuk mengatasi tantangan ini. Dan mereka merespons dengan secara harfiah membangun kembali diri mereka untuk menjadi lebih tangguh. Penelitian telah menunjukkan bahwa posisi Bird-Dog menciptakan kombinasi optimal gaya kompresi dan tegangan untuk memicu respons pembangunan kembali ini. Namun mungkin penemuan paling luar biasa tentang progresi Bird-Dog berasal dari studi Jerman tentang neuroplastisitas. Para peneliti menggunakan pencitraan otak canggih untuk mengamati apa yang terjadi di otak selama latihan ini. Mereka menemukan bahwa itu mengaktifkan lebih banyak wilayah otak yang beragam secara bersamaan daripada latihan tunggal lainnya yang mereka uji. Area yang terlibat dalam keseimbangan, koordinasi, kesadaran spasial, dan fungsi eksekutif semuanya menyala bersamaan setelah hanya 8 minggu latihan. Serta menunjukkan peningkatan volume otak yang terukur di wilayah-wilayah ini. Kita berbicara tentang benar-benar menumbuhkan jaringan otak baru di usia di mana kebanyakan orang kehilangannya. Bird-Dog juga mengatasi masalah kritis yang memengaruhi hampir semua orang di atas 60, yaitu hilangnya stabilitas rotasional. Kemampuan Anda untuk menahan rotasi yang tidak diinginkan sangat penting untuk melindungi tulang belakang Anda dan menjaga keseimbangan selama aktivitas hari-hari. Setiap kali Anda meraih sesuatu saat berdiri, membawa belanjaan di satu sisi, atau berbalik untuk melihat ke belakang Anda membutuhkan stabilitas rotasional. Posisi Bird-Dog melatih stabilitas ini lebih efektif daripada latihan lainnya, karena Anda terus-menerus melawan kecenderungan untuk berputar sambil mempertahankan posisi yang direntangkan untuk memaksimalkan manfaat. Perhatikan pernapasan Anda selama menahan. Ambil napas dalam-dalam, perlahan melalui hidung Anda, biarkan rongga dada Anda mengembang. Pola pernapasan ini mengaktifkan stabilisator inti dalam Anda dan meningkatkan pengiriman oksigen ke semua otot yang bekerja. Banyak orang menahan napas selama latihan yang menantang. Tetapi ini sebenarnya mengurangi efektivitas dan dapat meningkatkan tekanan darah. Pernapasan yang terkontrol selama Bird-Dog Hold
telah terbukti meningkatkan fungsi pernapasan sebesar 22% pada orang dewasa yang lebih tua. Berikut adalah tip lanjutan yang dapat menggandakan efektivitas latihan ini. Fokus pada mendorong tangan yang direntangkan ke depan dan kaki yang direntangkan ke belakang seolah-olah Anda mencoba membuat diri Anda lebih panjang. Ini menciptakan apa yang para ilmuwan olahraga sebut iradiasi, di mana ketegangan menyebar ke seluruh tubuh Anda, mengaktifkan lebih banyak serat otot dan menciptakan koneksi saraf yang lebih kuat. Studi menunjukkan bahwa teknik ketegangan yang disengaja ini meningkatkan peningkatan kekuatan hingga 40% dibandingkan hanya menahan posisi secara pasif. Pada akhirnya, progresi Beddock dengan sempurna menunjukkan mengapa kelima latihan ini mengungguli jalan kaki tradisional untuk orang di atas 60. Meskipun jalan kaki tentu bermanfaat dan lebih baik daripada tidak bergerak, itu tidak memberikan tantangan beragam yang dibutuhkan tubuh Anda untuk mempertahankan dan membangun kapasitas seiring bertambahnya usia. Kelima latihan ini menciptakan adaptasi spesifik yang secara langsung memerangi cara-cara persis tubuh kita cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Mereka membangun kekuatan dalam berbagai bidang gerak, menantang keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan kepadatan tulang, dan meningkatkan koneksi pikiran tubuh yang membuat Anda bergerak dengan percaya diri sepanjang hidup. Total waktu yang diinvestasikan untuk kelima latihan ini adalah sekitar 20 hingga 25 menit, 3 hingga 4 kali seminggu. Bandingkan dengan jalan kaki berjam-jam yang sering direkomendasikan, dan Anda melihat komitmen waktu kurang dari setengahnya untuk hasil yang jauh lebih unggul. Studi Copenhagen yang saya sebutkan di awal menemukan bahwa peserta yang melakukan jenis latihan terarah ini menghabiskan rata-rata 75 menit per minggu berolahraga, dibandingkan 180 menit untuk kelompok jalan kaki. Namun, setiap indikator kesehatan lebih baik pada kelompok latihan terarah. Ingat, kunci keberhasilan dengan latihan ini bukanlah kesempurnaan, tetapi progresi. Mulailah dari mana Anda berada. Bahkan, jika itu berarti melakukan versi modifikasi atau lebih sedikit repetisi, tubuh Anda akan beradaptasi dengan sangat cepat, dan Anda mungkin akan terkejut dengan seberapa banyak Anda meningkat hanya dalam beberapa minggu. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai dengan studi yang mencakup peserta hingga usia 90-an yang masih menunjukkan peningkatan signifikan. Tubuh Anda mempertahankan kemampuannya untuk beradaptasi dan menjadi lebih kuat sepanjang hidup Anda. Itu hanya membutuhkan rangsangan yang tepat, dan kelima latihan ini menyediakan hal tersebut. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa satu aktivitas harian yang menjadi lebih sulit bagi Anda setelah usia 60 yang ingin Anda tingkatkan? Sekarang, jujurlah kepada saya, berapa menit yang Anda habiskan untuk berolahraga setiap minggu saat ini? Dan apa hambatan terbesar Anda untuk tetap konsisten? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami akan sangat senang mendengarnya. Terima kasih telah menonton.